Shalom, selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya mendapatkan kepercayaan untuk menyampaikan renungan. Ya, haleluya. Dan sebelum kita atau saya memulai renungan ini, mari kita panjatkan doa lebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Oleh kasih dan kemurahan-Mu, maka dapat dilaksanakan untuk ibadah renungan pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya semua berjalan di dalam kemurahan-Mu, sehingga kami yang berada di wadah persekutuan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia ini akan menikmati berkat daripada Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, di dalam kesempatan pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan renungan firman Allah dengan pokok bahasan adalah kunci sukses di dalam persekutuan. Haleluya. Kunci sukses. Kunci itu adalah alat untuk membuka. Ya, berarti bagaimana caranya kita bisa menikmati sukses di dalam persekutuan. Ya, khususnya bagi kita yang berada di wadah PGPI Jawa Timur ini. Haleluya. Nah, untuk itulah saudara, kita akan membaca lebih dulu ayat firman Allah yang terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima. Hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan, ya, pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Saudara, saya tertarik sekali dengan ayat ini, ya. Hendaklah kamu sekalian, ya, di dalam hidupmu bersama. Itu kata-kata yang menarik sekali, ya. Hendaklah itu sama dengan seharusnya. Hendaklah, seharusnya, sepatutnya, ya. Itu merupakan, ya, pada surat ini merupakan satu kerinduan dari Rasul Paulus. Ya, hendaklah, ya, seharusnya lah. Dikatakan demikian, di dalam hidup bersama. Hidup di dalam kebersamaan artinya hidup di dalam persekutuan. Jadi hendaklah, ya, di dalam hidupmu bersama. Jadi seharusnya di dalam persekutuan kita, hidup kebersamaan kita, khususnya di dalam wadah PGPI Jawa Timur ini, persekutuan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia Jawa Timur. Nah, di dalam persekutuan itu pasti ada orang-orang, ya, orang-orang atau oknum-oknum. Walaupun dikatakan ini adalah persekutuan dari sinode, tapi pasti ada oknum-oknum, ada orang-orang yang memiliki pola pikir dan perasaan yang berbeda. Sendiri-sendiri, ya, itu pikiran dan perasaan itu sudah bawaan dari setiap orang, ya. Tetapi anjuran dari Paulus, ya, hendaklah di dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu di dalam persekutuan ini
memiliki kesamaan satu dengan yang lain. Ya. Dikatakan di dalam cara berpikir, dalam cara menggunakan perasaan, ya, dalam persekutuan kita hendaklah menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan kita, ya, kita taruhkan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Kenapa Paulus berkata demikian? Tentu ada tujuan, tentu ada maksudnya, saudara ya. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan. Kenapa harus pikiran dan perasaan? Nah, perlu diketahui bahwa pikiran dan perasaan seseorang itu akan mempengaruhi tingkah lakunya, akan mempengaruhi tindakannya. Contohnya saja Hawa. Pada saat si setan dalam wujud ular itu datang kepadanya, dia tidak menggigit, ya, dia tidak mencengkram, melilit, ya. Sebab kalau dengan demikian pasti reaksinya beda. Hawa bisa-bisa saja diambil bahu dan hantam itu kepalanya si ular. Tetapi tidak. Setan dalam wujud ular itu datang mempengaruhi pikiran dan perasaan si Hawa. Ular datang. Selamat pagi Hawa. Iyalah, selamat pagi. Saya ingin tanya nih tentang firman Allah. Bagaimana bunyi firman Allah mengenai pohon-pohon di dalam taman ini? Wow, Hawa luar kepala, saudara. Hebat ya, luar kepala dia hafal. Dikatakannya semua pohon dalam taman ini boleh kami makan buahnya dengan bebas. Cuma satu saja yang tidak boleh saya makan, yaitu buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebab pada saat saya makan, saya akan mati. Hafal, saudara. Bayangkan, firman Allah yang disampaikan walaupun itu tidak langsung dari Allah sendiri, dia dapat transfer dari Adam. Tapi Hawa itu hebat, dia hafal ayat firman Allah. Ya, karena pada waktu itu ayatnya cuma 2, saudara ya. Yang satu bentuknya perintah, boleh kamu makan buah ini dengan bebas. Tapi yang kedua bentuknya larangan, jangan kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu 2 saja. Hafal luar kepala. Nah, saudara, bukannya hafal Tuhan, hafal ayatnya luar kepala. Luar biasa kalau ngomong ayat-ayat semua yang muncul. Tetapi itu nggak cukup, saudara. Ya, nggak cukup. Karena hafal saja ayat itu kalau tidak artinya menjadi bagian dalam hidupnya firman Allah itu sia-sia hidup kita. Ular berkata, kamu dibodohin Hawa. Coba bayangkan, Allah itu tahu loh, kalau kamu makan buah pohon itu, kamu akan jadi seperti Allah. Bayangkan hebatnya, kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik, tahu tentang yang jahat. Langsung, ya, perasaannya terganggu. Iya ya, kan saja di sebelah mulai mikir dia, mikir. Pikiran dan perasaannya berjalan. Dia lihat pohon itu sangat baik dan sedap rasanya untuk dimakan. Maka dari hasil pemikiran dan perasaan muncul satu tindakan. Dia ambil buah pohon itu, dimakannya. Akibatnya dia harus mati. Saudara-saudara, sebab itu Rasul Paulus berkata di dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Karena pikiran dan perasaan itu mempengaruhi tindakan tingkah laku kita. Hendaklah di dalam hidupmu bersama, hendaklah di dalam persekutuan,
Saudara, itu dilandasi dengan pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Itulah kunci sukses di dalam persekutuan. Haleluya, haleluya. Nah, pikiran dan perasaan yang bagaimana yang harus kita miliki? Ya, saudara, sekali lagi pikiran itu membentuk gaya hidup manusia. Ya, coba kita perhatikan yang pertama. Nah, kita harus mencontoh gaya hidupnya Tuhan Yesus Kristus. Kita perhatikan yang pertama, gaya hidup daripada Tuhan ini tidak ada kesombongan. Itu yang pertama. Ya, kita baca ayatnya dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Ya, yang walaupun di dalam rupa Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, perhatikan di sini, walaupun dia serupa dengan Allah, walaupun dia setara dengan Allah. Hati-hati, saudara. Karena ada ajaran yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Allah. Bahwa Yesus itu tidak sederajat dengan Allah. Padahal Yesus itu adalah Allah sendiri. Ya, Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Karena kalau kita perhatikan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, di dalam ayat 14 dikatakan firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Dan tinggal di antara kita. Jadi Yesus itu setara dengan Allah, serupa dengan Allah, sederajat dengan Allah. Hati-hati, jangan sampai kita disimpangkan, saudaraku ya. Walaupun dia serupa dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ngotot, nih aku Allah. Tidak, saudara ya. Tidak dipertahankan. Alkitab mengatakan melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dari Allah rela menjadi manusia. Bayangkan, saudara, dari Allah yang maha kuasa, yang bisa menciptakan segala sesuatu yang tidak ada ini menjadi ada, rela menjadi manusia yang sederhana, yang tidak berdaya, yang bisa lelah, bisa menderita, bahkan pada akhirnya dia bisa mati. Dari Allah rela jadi manusia. Tapi kalau manusia, dari manusia kepingin jadi Allah. Saudara, dalam persekutuan kita bersama ini, marilah kita saling, saudaraku ya, merendahkan diri. Ya, tidak ada benih kesombongan. Ya, sama seperti Yesus, dia tidak mempertahankan kealahannya dan rela menjadi manusia. Kesetaraan dengan Allah itu ditinggalkan. Sekali lagi, Yesus itu setara dengan Allah. Bahkan Yesus itu adalah Allah sendiri, saudara. Ketika Filipus bertanya dalam Yohanes pasal 14, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Itu sudah cukup bagi kami. Jawab Tuhan Yesus kepada Filipus, Filipus, sekian lama kamu ikut aku, kata Tuhan, kamu tidak mengenal Bapa. Kalau kamu melihat aku, sama dengan kamu melihat Bapa, karena aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu, tetapi kesetaraan dengan Allah itu tidak dipertahankan, melainkan dia rela menjadi manusia sama dengan kita. Ya saudara, dia tidak mengangkat-angkat diri,
ya, manusia ingin menjadi seperti Allah, mengangkat diri, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya berkuasa. Nah, kalau kita ingin mempertahankan persekutuan kita yang baik, jangan ada di antara kita yang merasa jauh lebih tinggi, saudara. Ya, janganlah membanggakan diri, nggak ada untungnya. Orang sombong itu justru menjadi musuhnya Allah, saudara. Ya, menjadi musuh Allah, kesombongan itu bila ada, apalagi antara kita juga. Kalau kita melihat orang sombong, bagaimana tanggapan kita? Sebab itu janganlah di antara kita, walaupun kita punya ya kelebihan di dalam sisi yang lain, tetapi janganlah kita menyombongkan diri. Nggak ada untungnya, nggak ada faedahnya, saudaraku ya. Marilah kita merendahkan diri, ya, satu dengan yang lain. Yesus yang adalah Allah rela turun menjadi manusia. Bayangkan, Allah yang Maha Kuasa rela menjadi manusia yang tak berdaya, yang pada akhirnya ditangkap sampai dibunuh mati. Penempatan yang sangat luar biasa. Ya, sekali lagi beda dengan manusia ini. Nggak ada apa-apanya saja sombongnya setengah mati. Ya. Nah, sebab itu Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian. Ya, pujian itu sia-sia katanya. Ya, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati, ya, yang seorang menganggap yang lain justru lebih utama daripada diri sendiri. Tidak gampang ini, saudara. Gampang. Tidak gampang manusia itu punya sifat satu, sombong. Kecuali kalau dia menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus, maka dirinya akan dibentuk menjadi seorang yang rendah hati. Walaupun punya kelebihan di antara kita, tapi kita menganggap orang lain jauh lebih penting daripada kita. Haleluya. Nah, saudaraku, perhatikan di sini, ya, kunci daripada sukses persekutuan kita. Pertama, tidak ada kesombongan. Ya. Yang kedua, sifat dasar dari Yesus yang perlu menjadi contoh bagi kita. Dia suka melayani. Saudara ya, melayani. Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Seorang hamba. Bayangkan, saudaraku, kalau kita perhatikan dalam 1 Timotius pasal 6 dan di dalam Wahyu pasal yang ke-17, di situ dikatakan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tetapi coba bayangkan, dia memberi contoh dan teladan. Dia merendahkan dirinya, rela menjadi hamba. Saudara tuh, apa sih kelebihannya seorang hamba? Ya, kelebihan hamba itu apa? Ya, apa hebatnya hamba? Karena hamba itu hanya pelayan, saudara. Ya, pelayan. Jomos. Ya, pelayan itu yang melayani dan memuaskan orang lain, bukan dirinya sendiri. Kalau kita pergi ke sebuah toko, tiba-tiba ada seorang pelayan yang melayani kita, dia mencoba untuk memuaskan kita sebagai pembeli. Pelayan. Pelayan itu melayani tuannya. Ya. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 20 ayat yang ke-28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani, bahkan menyerahkan diri menyerahkan dirinya mati untuk tebusan bagi banyak orang. Luar biasa hebat Tuhan kita. Patut diteladani. Terus banyak Paulus berkata,
menaruh pikiran dan perasaan Yesus, supaya tindakan kita, langkah hidup kita itu akan cocok persis sesuai dengan Yesus yang datang hanya untuk melayani. Siapa sih kita ini? Posisi kita apa di dalam organisasi kita ini, di PDPI ini? Saudara, posisi kita di atas, di tengah, atau di bawah? Tetapi apapun alasannya, kita yang berada dalam posisi di PGPI ini, mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, tidak gampang, saudara ya. Kita harus saling melayani satu dengan yang lain. Ya. Melayani sama seperti Yesus Kristus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi dia sengaja datang untuk melayani. Ya. Melayani, memuaskan orang lain. Sudah, dia tidak pandang siapa yang dilayani, dan orang berdosa sekalipun datang kepadanya tetap dilayani. Ya, seorang yang bergelimang dengan dosa sampai orang-orang Farisi itu datang, ya, orang-orang Yahudi datang kepada Yesus mengatakan perempuan ini harus dilempar batu sampai mati karena dia tertangkap karena berbuat zina. Bayangkan, itu betul, memang nggak salah hukumnya seperti itu. Ya, tetapi seringkali kalau kita menyalahkan orang lain, kita nengok diri kita sendiri. Kenapa orang-orang tersebut sampai menuduh si perempuan itu berzina? Kok tahu dia berzina kalau mereka sendiri tidak datang di lokalisasi itu? Mereka datang ke situ untuk apa? Tuhan Yesus tidak jawab, dia hanya menulis di tanah dengan jarinya. Ya, mungkin saja tulisannya berbunyi, kamu tidak sadar kamu itu berasal dari lembut tanah. Sekarang apa ujungnya? Alkitab mengatakan, pergilah, aku tidak menghukum kamu. Orang berdosa pun dilayani. Luar biasa. Mari kita mempunyai pola pikir dan perasaan sama seperti Yesus. Ya, walaupun di dalam rumah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, tetapi dia merendahkan diri mengambil rupa seorang hamba. Pelayan. Sekali lagi, dalam persekutuan kita, marilah kita saling melayani, ya, satu dengan yang lain. Jangan ingin dilayani, saudara ya. Aku kok dilayani, aku datang nggak dihargai ya. Saudara, marilah kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, sekali lagi tidak gampang kehidupan Kristen sebenarnya. Ya, haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus dia berkata dalam Filipi pasal 2 ayat yang keempat, ya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri saja, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, saudara, jangan menganggap dirinya sendiri harus dilayani, tetapi orang lain juga punya kepentingan kita layani. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga dikatakan, saudaraku, apa gaya hidup daripada Tuhan Yesus kita ini yang dipengaruhi oleh pikiran dan perasaannya. Filipi pasal 2 ayat 8 mengatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ketaatan, kepatuhan kepada perintah Bapa yang di surga, ya, sampai dia rela mati. Saudara, ketaatan, kesetiaan yang sampai di, ya, begitu rupa dijalani sampai dia rela mati.
Tidak gampang, sekali lagi, sudah tidak gampang. Orang bisa setia, tapi kalau diperhadapkan dengan persoalan yang gawat, yang genting, lebih baik mundur. Tapi kalau kita menaruh pikiran dan perasaan sama seperti Yesus, haleluya, haleluya, ya. Sekali, ya, kita maju, tetap maju terus di dalam Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku, dari hidup menjadi mati, tempat pengorbanan daripada Tuhan ini. Inilah kunci dari persekutuan yang ketiga, rela berkorban, ya, demi terlaksananya apa yang menjadi kerinduan dari Bapa yang di surga. Haleluya. Taat sampai mati itu merupakan satu kesetiaan yang sangat luar biasa, dan ketaatan ini diawali dengan kerendahan hati. Gak mungkin ketaatan itu muncul kalau dirinya gak rendah hati. Kalau sombong, bantahan ada, ya, perselisihan yang ada. Tetapi kalau diawali dengan kerendahan hati, Tuhan Yesus yang rendah hati, dia pernah berkata, ya, tidak hanya berkata, tapi dia juga menyatakan diri sebagai sosok yang rendah hati, saudara. Dia pernah berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu pasti mendapatkan ketenangan bagi jiwamu. Orang yang rendah hati itu pasti tenang, saudara, dirinya menghadapi persoalan apapun, dia akan tetap tenang, santai saja. Ya, kan gak ada benih-benih yang lain. Tuhan Yesus kerendahannya terlalu sangat, ya, sampai dikatakan dari hidup rela menjadi mati. Bayangkan, ya, kalau mungkin seketika dibunuh begitu saja, mungkin nggak begitu artinya anggap saja satu kecelakaan. Tetapi coba perhatikan perjalanan dan langkah Tuhan Yesus untuk menghadapi kematian ini. Dia datang dihina, diolok, dicacar, ya, bahkan ditinju, disiksa, dianiaya, tapi dia tetap bertahan. Dan ujungnya dia sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Saudaraku, marilah dampak daripada gaya hidup Tuhan Yesus itulah yang menjadi pola pikir dan perasaan kita. Marilah, seperti Paulus katakan, kita menaruh perasaan, ya, pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Ya, sekali lagi, saudaraku, kita belajar dari Yesus yang rendah hati, dari Allah rela menjadi manusia, ya, rendah hati sedemikian rupa, dan dia suka melayani dari Tuhan, rela menjadi hamba, bahkan satu hal suka berkorban. Inilah kunci sukses, ya, dan dampak dari ketaatan, kesetiaan, ya, Tuhan Yesus itu Alkitab mengatakan dalam Filipi pasal yang kedua, ya, ayat 9 sampai 11, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, ya, dan yang ada di bawah bumi, bahkan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang paling istimewa bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Tuhan Yesus diangkat tinggi-tinggi oleh Allah Bapa. Tetapi sekali lagi, semua yang terjadi pada Yesus itu adalah untuk kemuliaan Allah
Ya. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi kemuliaan Allah Bapa. Tatkala kita melakukan tindakan sama seperti Yesus, semuanya itu hanya bagi hormat kemuliaan Dia. Ya. Bukan kebanggaan diri kita selaku ya. Nah, saudara, untuk kemuliaan Allah. Nah, itulah sebabnya Paulus berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kedua, karena itu saudara-saudara, sempurnakanlah sukacitaku, katanya, dengan cara yang bagaimana? Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, dalam satu jiwa, dalam satu tujuan. Haleluya. Saudara, tidak ada yang lebih indah hidup ini kecuali kita hidup dalam kebersamaan. Persekutuan gereja-gereja Pentakosta di Indonesia akan menjadi jauh lebih indah ya, dan khususnya di Jawa Timur ini ya, bahkan kalau bisa memang seluruhnya sampai seluruh Indonesia, tetapi di wadah Jawa Timur ini akan terjadi satu ya, terjalinnya kerukunan satu dengan yang lain ya, persekutuan dengan satu dengan yang lain ya, untuk saling menghargai, saling tidak ada benih kesombongan diri sehingga kemudian mulai mengangkat diri, mulai cari permasalahan di dalam yang pada ujungnya terjadi perpecahan. Jangan saudara. Ayo kita bersatu di dalam nama Yesus. Kuncinya hanya satu saja, barulah pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa yang ada di surga, Kau telah memberikan jalan keluar, kunci daripada keberhasilan kami dalam persekutuan ini. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi biarlah hidup kami dipengaruhi sepenuhnya oleh pikiran dan perasaan Yesus yang begitu luar biasa, begitu dahsyatnya, sehingga tatkala kami menggunakan pikiran dan perasaan yang sama terdapat pada Kristus Yesus, maka akan terjadilah persekutuan yang luar biasa yang dampaknya adalah kemuliaan bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua kru dari PGPI Jawa Timur TV ini. Tuhan tolong berkati mereka supaya sarana ini dapat menjadi berkat bagi semua pemirsanya. Ya, sekali lagi untuk kemuliaan Bapa yang ada di surga. Berkati pengurus PGPI Jawa Timur ini supaya kami saling satu hati, satu dengan yang lain. Demikian pula dengan PGPI tingkat nasional dan dimanapun juga berada. Kami berdoa serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
sebagai persembahan.